Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Zahra dengan NIM 11010125024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang sudah diajarkan pada semester 2, yaitu mengenai wudhu. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengertiannya wudhu, syarat-syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, makruhnya wudhu, sampai ke hal-hal yang membatalkan wudhu itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian wudhu terlebih dahulu, sebelum kita membahas mengenai syarat, rukun, dan lain sebagainya. Pengertian wudhu dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara syariat. Pengertian secara bahasa, wudhu itu bermakna kebaikan, kebahagiaan, dan juga kegembiraan. Sementara itu, pengertian menurut syariat, wudhu merupakan kegiatan membasuh anggota badan tertentu menggunakan air disertai dengan niat. Saya akan membahas mengenai syarat-syaratnya wudhu. Jadi, syarat-syaratnya wudhu itu dibagi menjadi 15. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu selanjutnya ada suci dari haid dan nifas. Lalu selanjutnya tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Di atas anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah sifat air, tahu akan kewajiban wudhu, tidak boleh meyakini sunnah terhadap fardunya wudhu, menggunakan air yang suci dan mensucikan, menghilangkan najis ainiyah, mengalirkan air kepada semua anggota wudhu. Nyatanya sesuatu yang menyebabkan wudhu, tetapnya niat, tidak menggantungkan niat. Lalu selanjutnya ada masuknya waktu sholat, dan yang terakhir atau yang ke-15 adalah segera bagi orang yang daul hadas. 3, saya akan membahas mengenai fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama adalah niat. Niatnya wudhu adalah nawaitul wudhu alirafa'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua adalah membasuh wajah. Lalu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Lalu yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Lalu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kita akan membahas mengenai sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu ini ada banyak sekali, seperti salah satunya adalah membaca bismillah di awal wudhu. Lalu yang kedua ada berkumur, yang ketiga ada menghirup air, yang keempat ada menyela-nyelai jenggot yang tebal, lalu yang kelima ada menghadap kiblat saat berwudhu, lalu yang keenam ada mendahulukan anggota yang sebelah kanan, lalu yang ketujuh ada membaca syahadat dan doa setelah wudhu. Lalu yang ke-8 ada menggosok anggota wudhu saat membasuh. Lalu yang ke-9 ada memperpanjang basuhan. Lalu yang ke-10 ada tidak boros atau tidak berlebihan menggunakan air. Selanjutnya saya akan membahas mengenai makruh-makruhnya wudhu. Jadi makruhnya wudhu itu ada 7. Yang pertama adalah israf atau berlebihan saat menggunakan air. Lalu yang kedua adalah mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kiri. Lalu yang ketiga mengusap wajah menggunakan handuk atau yang lain-lain tanpa adanya uzur. Lalu yang keempat adalah melempar air ke wajah. Lalu yang kelima adalah menambah atau mengurangi basuhan. Lalu yang keenam meminta bantuan kepada orang lain untuk berwudu tanpa adanya uzur. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah berlebihan dalam berkumur atau istinsak pada saat berpuasa karena khawatir air itu akan masuk ke dalam tubuh dan akan membatalkan puasa. Saya akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur seperti keluarnya kotoran, keluarnya gas, atau keluarnya cairan seperti kencing, buang air besar, dan juga kentut. Lalu yang kedua tidur selain tidurnya orang yang duduk yang pantatnya menetap saat duduk. Lalu yang ketiga hilang akal, mungkin disebabkan oleh gila, mabuk, atau pingsan. Lalu selanjutnya ada bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Lalu yang terakhir yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang wudhu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.